Ada hull, cargo, liability ya, liability di marine nih, marine liability, ada energy, ada war, ada incidental aviation, incidental non-marine. Coverage-nya sama seperti coverage hull pada umumnya ya, ada all risk, CL280, CL281, CL284, CL289, ada builder risk, fishing vessel, ada barge, tug and boat, ya. Karakteristiknya high value ya, yang di reinsurance-kan itu biasanya yang high value, kadang-kadang fleet ya, fleet itu artinya armada ya, kayak Bluebird gitu misalnya. Nah, kalau di Marine Hull itu banyak yang model-model fleet itu. Misal kapal pesiar nih harganya mahal ya. Nah ini pasti spesialis market. Karena jumlahnya nggak banyak, dia biasanya eh, dijual reinsurance-nya secara fakultatif juga masih biasa. Portfolio tidak balance karena yacht itu beda-beda harganya ya. Biasanya ya membuang saur di tempat tertentu berkumpul bersama-sama yang lainnya. Jadi potensi akumulasi sangat tinggi karena bad weather. Jadi dalam satu area bisa kena beberapa yacht. Vessel. Jadi dalam penyusunan program reasuransi perlu perhitungan akumulasi di pelabuhan saat kapal berlabuh atau di satu daerah tertentu apabila terkena badai atau perang. Karena war ini dijamin ya di Marine Hull itu cuma salah satunya COB yang menjamin war itu adalah di Marine Hull ini gitu ya. Statistik underwriting consideration-nya sama, lihat statistiknya ya, premiumnya berapa, lalu dia filosofi underwriting-nya seperti apa ya, tadi seperti yang tadi agresif kah, atau medium kah, atau konservatif, retensinya perlu dilihat. Tapi kalau untuk Marine Hull ini ya karena dia specialized class of business ya harus dilihat benar-benar lebih lebih detail ya. Bisa prop, bisa non prop, fakultatif, basis excess of loss, bisa per event basis atau per vessel basis. Containerization ya merupakan special consideration underwriter. Aggregation high limit cargo pada kontainer ya, jadi ada akumulasi juga antara dengan isi kontainernya itu, kargonya itu ya. Sulit mengetahui kapan terjadi loss karena tidak disurvey saat packaging dan unloading. Kemungkinan akumulasi di container ship, tanker, carrier, ada potensi akumulasi, jadi kita harus hati-hati juga. Lalu di asuransi kargo ya, reinsurance buat asuransi kargo, portfolio tidak balance ya, kadang ada nilai kargo yang besar sekali, kadang ada kecil sekali, beda-beda. Jadi yang masuk ke reinsurance itu rata-rata yang kargo yang besar sekali, yang jumlah bilangnya juga nggak terlalu banyak. Declaration basis ya, dia kayak kargo kalau di reinsurance itu dia modelnya ada open cover ya. Underwriting consideration-nya bersama, dan dia bisa berakumulasi antara kargo dengan marine hull ya, itu bisa. Jadi harus hati-hati juga membeli proteksi reinsurance-nya. Jangan-jangan kita ikut dua-duanya, marine hull-nya ikut, kargonya ikut juga.
Energi bisnis. Nah, ini bahaya ya, specials market juga dengan sum insured yang tinggi juga, jadi harus hati-hati. Termasuk offshore installation, sinking damage by object falling from the ship, vibration, metal fatigue due to salt water. Apakah ada war and terrorist risk-nya ya, cover untuk drilling production activity di platform ya, detail of record, exploration and drilling harus tahu nih ya, apakah harus hati-hati juga nih untuk akumulasinya. Kalau misalnya kayak ada di beberapa daerah tertentu yang ada 3 sumur langsung ada di tempat daerah satu kawasan yang sama. Kalau kena seaquake atau earthquake di daratan yang berimpact terhadap pergerakan di laut juga, itu harus dipertimbangkan. Insurance history, nama kontraktor drillingnya ya. Minimum deductible-nya itu 25.000. Perhatikan akumulasi ya. Sekarang polis yang dijual itu tailor-made rata-rata. Lalu ada PNI. PNI itu dia untuk ini ya, si nahodanya ya. Ada pollution to steep doors liability. Steep doors itu yang di pelabuhan dia nyusun-nyusun kontainer ya. Lalu ada war risk juga di marine, istilahnya consideration.